pendidikan. Nah, hari ini kami mengundang tamu yang sangat istimewa pada Kak Sepa. Silakan. Selamat datang, Kak. Bagaimana Kak, kabarnya baik? Luar biasa. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu kepada audiens. Baik, perkenalkan nama saya Sepa Diana. Di sini saya sebagai bintang tamu. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan Biologi Pendidikan anak Syari STKIP Persada Peristiwa Sunda. Kita langsung ke pertanyaan saya ya. Apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi pendidikan? Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan TIK dalam bidang pendidikan? Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan untuk sekarang itu sudah mulai berkembang, dimana kan dalam komunikasi kita dalam pendidikan itu sudah sangat pesat ya, dimana kan kita kalau belajar itu sudah termasuk ke dalam kayak kita itu sudah lebih ke internet gitu ya kan kalau kita belajar. Jadi bidang teknologi itu sudah semakin besar sih untuk sekarang. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Siapa yang berperan penting dalam perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan? Yang berperan penting dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang berperan penting itu tentunya kita sendiri sebenarnya, karena kan di mana-mana kita itu pasti yang akan mengatur kita dalam bermain teknologi ini itu kita sendiri, dalam kayak mengatur waktu bermain, mengatur waktu belajar. Di situ kita lebih ke mengatur diri sendiri lah dalam mengolah bidang teknologi itu. Terima kasih Kak atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sudah mau hadir di acara podcast kami hari ini, dan terima kasih sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Sekian podcast dari kami pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Sepa yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara podcast hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan pada tamu yang kedua, pada Kak Nikita. Saya silakan. Selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Baik. Silakan perkenalkan diri dulu kepada audiens. Baiklah, perkenalkan nama saya Nikita Seni. Di sini saya sebagai bintang tamu, dan saya dari program studi pendidikan anak usia dini di STKIP Persada Peristiwa Sunda. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Apa yang Kakak ketahui tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi? Media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada saat zaman COVID-19 kan perkuliahan tidak diperbolehkan bertatap muka secara langsung. Tetapi meskipun begitu, perkuliahan harus tetap berlangsung juga. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu? Kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, dan kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peranan teknologi dalam pembelajaran? Peranan teknologi dalam pembelajaran. Pada perkembangan saat ini kan teknologi informasi dan komunikasi itu semakin berkembang. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga memberikan dampak perubahan yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan serta dalam bidang pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi berperan terutama
pendidikan dan juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peran TIK dalam pendidikan yaitu yang pertama TIK sebagai skill dan kompetensi, dan yang kedua TIK sebagai infrastruktur pendidikan, yang ketiga TIK sebagai sumber bahan belajar, dan yang keempat TIK sebagai alat bantu di fasilitas belajar, dan yang kelima TIK sebagai manajemen pembelajaran, dan yang terakhir yaitu TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Dan meskipun berperan sangat penting, teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki dampak negatifnya, yaitu di mana penggunaan TIK ini harus profesional. Maksudnya TIK ini bisa digunakan buat kreativitas dan berperan diri untuk hadir di acara podcast kami hari ini, dan terima kasih juga atas materi yang telah disampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Sekian podcast dari kelompok kami pada hari ini. Selamat bertemu. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Yumita Aseni di podcast Anak Keluarga dan Masyarakat. Tentunya sesudah menambah kami yang sangat luar biasa. Kepada Kak Yumita, saya persilakan. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Kepada Kak Yumita, bisa memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, saya Dita dari Teknologi BPU. Di sini kami akan membahas cara penggunaan internet yang benar. Baik, di sini kita akan sharing-sharing tentang penggunaan internet yang benar. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Pertanyaannya, apa dampak positif dan negatif dari internet? Dampak positif dan negatif dari internet banyak ya. Yang pertama, dampak positifnya menambah pengetahuan. Nah, kita menambah pengetahuan di sini yaitu mencari materi-materi tentang pembelajaran yang kita inginkan, yang tentu berdampak positif untuk pendidikan kita. Nah, selanjutnya dampak positif lainnya sebagai media komunikasi. Sebagai media komunikasi yaitu seperti kita menggunakan WA, IG, kita bisa berkabar dengan jarak jauh. Nah, yang ketiga, memudahkan mencari info pekerjaan. Nah, di sini kita bisa mencari info pekerjaan melalui internet di berbagai aplikasi atau browser, memudahkan kita mencari pekerjaan. Terus dampak negatifnya seperti konten pornografi, penipuan. Sekarang kan banyak penipuan yang secara langsung menanyakan kita dari WA maupun dari media. Nah, terus menampilkan kekejaman, yaitu banyak sekali yang menampilkan kekejaman di dunia maya atau menghujat seseorang. Tips aman berinternet. Nah, selanjutnya dampak negatifnya. Dampak negatif dari internet yaitu yang membuat konten-konten yang berbau pornografi, selanjutnya menyebarkan hoax atau penipuan yang sering terjadi akhir-akhir ini melalui WA atau telepon biasa. Hanya itu saja dampak positif yang negatifnya. Baik Kak, langsung pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana penggunaan internet oleh anak dengan cara yang bijak? Penggunaan internet secara sehat dan aman memperkenalkan pada anak pada usia dini. Hal ini disampaikan supaya biasa jelek di dunia nyata tidak dibawa ke dunia maya. Supaya penyebabnya di lingkungan tidak terbawa ke berimbas ke dunia nyata juga. Anak perlu diawasi dalam menggunakan internet oleh orang tuanya, seperti mengawasi dan memantau anak dari jarak dekat ataupun Baik Kak, mungkin ini saja yang saya tanyakan kepada Kak Yumita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dalam podcast pada hari ini. Langsung saja ke bintang tamu selanjutnya kepada Kak Yusuf Yuliana. Silakan.
saja dampak penggunaan gadget berlebihan pada anak? Dampak gadget yang berlebihan kepada anak. Nah, dampaknya di sini ada banyak ya sebenarnya, tapi kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama itu dampak buruknya. Di sini dampak buruknya pada anak itu yang pertama itu anak itu akan menjadi seorang pribadi yang sangat murung. Dimana kan di sini dia itu lebih terpengaruh pada gadget. Jadi dia itu seharian dia itu lebih ke bermain gadget seperti itu. Kemudian terjadinya perkelahian di kelas antara si anak sama teman gitu. Di sini juga pengaruhnya juga dampaknya dari gadget. Dimana kan keseharian dia itu lebih ke bermain gadget, sehingga di kelas itu ketika teman-temannya mengajak dia bermain atau bercanda sama dia, jadi dia itu lebih ke kayak aduh ngapain sih ini anak malas main gitu kan. Jadi itu kan membuat dia itu kayak lebih ke kayak emosi gitu ya Kak. Jadi menyebabkan kayak perkelahian gitu kan di kelas. Pertanyaan kedua ya Kak. Ya. Bagaimana cara mengatasi anak kecanduan gadget? Cara mengatasi anak kecanduan gadget. Yang pertama itu kita ajak anak untuk bermain, kemudian ajak anak untuk masak-masak, olahraga, kemudian dekatkan anak setiap kita kan sebagai orang tua itu ketika pulang kerja itu, apalagi kalau udah capek gitu kan, kita tuh kayak lebih ke duduk udahlah, kalau anak minta ini itu kayak kita tuh abaikan gitu. Sebenarnya itu sangat tidak boleh terjadi, dimana kan anak itu pasti kayak lebih berpikirnya kayak ngapa sih mama nggak mau bermain sama aku padahal aku mau main gitu. Jadi dia itu kayak lebih daripada aku bosan mending aku main gadget gitu kan. Kemudian kayak udahlah gitu kan. Sebenarnya kita itu nggak boleh biarkan anak seperti itu, karena itu tuh sangat tidak baik buat anak. Mungkin jadi pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih sudah bersedia datang acara podcast pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, mungkin sampai di sini saja podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa.